当前东海和南海的局势保持总体稳定，各国依法享有的航行和飞越自由，不存在任何问题。有关国家应当停止介入中国周边的涉海问题，切实尊重地区国家维护和平稳定的努力。拼凑小圈子、渲染紧张、挑动对抗是不得人心的。中方一贯主张尊重各国主权、领土完整，反对在国际关系中使用或威胁使用武力，反对以任何借口侵犯他国主权、干涉他国内政。各国都应当遵守国际法以及联合国宪章的宗旨和原则。中方坚定支持古巴维护主权、安全、发展利益。据初步了解，被困的这些人员不是中国公民，但是我们依然非常关注他们的安危，希望他们早日脱困。Mojtaba Khamenei menolak uranium Iran yang telah diperkaya dikirim ke luar negeri. Khamenei yakin penyerahan uranium akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan Amerika Serikat Israel di masa depan. Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran terus berlanjut lantaran kedua belah pihak belum kunjung menyetujui proposal damai berisi syarat-syarat untuk menghentikan perang. Pemimpin tertinggi Iran Mojtaba Khamenei dilaporkan telah menginstruksikan agar uranium Iran yang telah diperkaya tak boleh dikirim ke luar negeri. Khamenei dan para pemimpin Iran yakin bahwa pengiriman uranium ke luar negeri hanya akan membuat Iran lebih rentan terhadap serangan AS dan Israel di masa depan. Hal tersebut dikatakan saat negosiasi antara AS dan Iran tengah diperjuangkan para mediator. Sedangkan salah satu syarat utama damai dari Amerika Serikat menuntut agar seluruh stok uranium Iran diserahkan atau dipindahkan ke luar wilayah negara tersebut. Dengan adanya pertentangan terkait syarat utama dari kedua belah pihak, apakah penghentian konflik di Timur Tengah semakin sulit tercapai? Amerika Serikat dilaporkan menunda serangan terhadap Iran karena adanya pelaksanaan haji. Jika diluncurkan, serangan tersebut hanya akan memicu krisis negara-negara kawasan. Memasuki 12 pekan, konflik di Timur Tengah masih terus berlanjut dan belum kunjung mencapai kesepakatan damai. Media Roya News English melaporkan bahwa kepala negosiator Iran Muhammad Ghalibaf mengatakan meskipun di bawah tekanan ekonomi dan politik, Amerika Serikat berupaya memulai kembali perang dan berharap Iran menyerah. Meski begitu, Amerika Serikat dilaporkan menunda serangan terhadap Iran karena adanya pelaksanaan haji. Dilansir dari media Middle East Eye, serangan yang sebelumnya direncanakan diluncurkan pada hari Selasa ditunda atas permintaan negara-negara Teluk. Presiden AS Donald Trump diberitahu oleh para pejabatnya bahwa menyerang Iran selama ibadah haji hanya akan memicu krisis di negara-negara kawasan dan dapat menyebabkan ratusan ribu bahkan jutaan jemaah haji terlantar. Tindakan tersebut juga akan semakin merusak reputasi AS di negara-negara Muslim. Diketahui pelaksanaan ibadah haji tahun ini akan dimulai pada Minggu 25 Mei. Namun banyak jemaah yang tiba di Arab Saudi beberapa minggu sebelumnya untuk mempersiapkan perjalanan tersebut. Hingga kini, belum diketahui apakah serangan akan berlanjut dalam beberapa pekan mendatang setelah musim haji berakhir. Seorang pria lansia viral usai aksinya memasuki masjid di Toronto, Kanada berbalut bendera Israel. Akibat aksinya, sejumlah warga yang sedang beraktivitas di masjid melaporkan pria tersebut ke polisi.
Usai dilaporkan, sejumlah anggota polisi datang untuk mencoba menangkap pria tersebut untuk keluar dari dalam masjid. Namun pria yang berbalut bendera Israel ini menolak untuk dievakuasi keluar oleh pihak kepolisian. Ya, pemirsa, breaking news masih akan kembali sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Ke jalur Gaza, Palestina dipukuli dalam penjara Ketziot Israel. Hal sama juga dialami 430 aktivis Global Sumut Flotilla lainnya. Beginilah kondisi aktivis dan jurnalis Indonesia setelah berhasil dibebaskan dari tahanan Israel. Beberapa di antara mereka alami kekerasan fisik. 9 warga Indonesia telah mendarat di Turki. Mereka akan berada di Turki untuk mengecek kesehatan. Bagi yang terluka akan mendapatkan penanganan sebelum kembali ke Indonesia. Salam teman-teman, alhamdulillah aman sampai di Istanbul tadi siang. Tadi siang sampai Istanbul aman, keadaan sehat, teman-teman lengkap 9 orang. Pada sayang sama Mas Ronggo. Alhamdulillah, makasih banyak. Berkat doa teman-teman juga. Buat nyokap lu. Alhamdulillah. Nyokap lu, Masya Allah banget. Ngomong apa gitu? Udah, yang penting selamat, doanya aja, terima kasih semua doanya. Dan terus tetap suarakan Palestina. Siap. Meski mendapatkan sejumlah penganiayaan, namun aktivis dan jurnalis ini meminta untuk tetap berjuang atas kebebasan negara Palestina. Pemirsa, salah satu jurnalis Indonesia yang telah dibebaskan, Rahendro Herubowo, mendapatkan kekerasan fisik yang diterimanya selama ditahan oleh Israel. Berikut cerita Hendro terkait tindakan yang didapatkannya selama ditahan Israel. Alhamdulillah sekarang kita lagi ini medical check up ya, tadi habis ambil darah, terus kita mau konsultasi. Soalnya nih saya mengalami beberapa kekerasan di pundak sampai mungkin 3-4 kali di bagian depan, di belakang juga saya diinjek, dan terakhir disetrum. Ya Allah, serius? Iya, sampai Disetrum? Disetrum, iya karena setrum. Lu juga kena setrum? Setrum di sini. Karena ke bagian terakhir kepala kita itu tuh harus kayak gini nih. Iya. Ya, Pak, udah nggak kuat. Udah. Jangan aneh-aneh dulu, Andre. Udah nggak kuat. Jadi sekarang nih saya kalau batuk sakit sini, ketarik, kalau angkat tangan tuh ketarik. Mudah-mudahan sih nggak ada apa-apa ya. Kita periksa di sini, kalau nanti di sini sekiranya harus ada pemeriksaan lanjutan ya kita di Rumah Sakit Indonesia lah. Siap. Harus Semangat berjuang. Lagi. Masya Allah. Sementara itu, pemirsa, Dewan Pengarah Global Peace Convoy Indonesia, Irfan Nugraha, menyampaikan 9 delegasi Indonesia yang mengikuti misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla akan tiba di Jakarta hari Minggu. Mudah-mudahan hari Minggu akan tiba di Jakarta. Mari kita sambut para pejuang yang mewakili Indonesia ini, dan tentu saja penyambutan ini sebagai apresiasi kepada para delegasi yang mewakili kita semuanya dalam Global Sumut Flotilla kedua, dan tentu saja kita berharap ini menjadi inspirasi untuk memperkuat dukungan kemanusiaan kita kepada masyarakat Palestina, khususnya Gaza. Saat ini, pemirsa, 9 WNI yang telah bebas dari tentara Israel sudah berada di Turki sebelum dipulangkan ke Indonesia. Salah satunya jurnalis bernama Rahendro Herubowo yang ikut dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla. Dan berikut adalah wawancara jurnalis iNews Ismalia Maidasari dengan Bunda Rahendro di Jakarta. 9 WNI yang tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang ditangkap Israel telah dibebaskan, dan salah satu dari 9 WNI tersebut ada jurnalis bernama Rahendro Herubowo atau biasa disapa dengan sapaan Mas Hendro, dan saat ini juga telah dibebaskan. Saat ini saya sedang bersama ibunda dari Mas Heru. Kita akan bertanya apakah sudah komunikasi atau belum dengan Mas Heru dan dengan Oma Erlina ya, Oma ya. Ya, selamat sore Oma. Selamat sore. Ya, Oma, ini kan Mas Heru sudah dibebaskan ya oleh tentara Israel. Apakah Oma sudah berkomunikasi dengan Mas Heru? Sudah, tadi pagi Mas Heru video call sama Oma. Bilang, Oma saya nggak apa-apa, tenang aja Mami, kata gitu. Sehat ya, gitu katanya.
Oke. Nah ini kan kemarin kan sempat beredar bahwa ada siksaan ya dari tentara Israel seperti itu. Nah kondisi Mas Heru sendiri seperti apa, Oma? Katanya badannya ini tangan diangkat sakit, udah gitu kalau batuk di sini sakit, di tulang deket sini dekat dada itu sakit, udah gitu kalau batuk sakit, tangan diangkat sakit, katanya badannya pada memar. Belakang pada, soalnya katanya di apa namanya diinjak belakangnya, diinjak belakangnya. Terima kasih Oma ya, saya selalu Oma yang sabar. Ya pemirsa, kita baru saja mendengarkan pembicaraan kita bersama ibunda dari Mas Heru, dan diharapkan pemerintah untuk tetap selalu menjaga keselamatan terutama 9 WNI yang telah dibebaskan setelah ditangkapnya oleh tentara Israel. Dari Jakarta, Ismalia Pandu Priyo Aji iNews melaporkan.